pada kali ini membawakan materi paragraf pada pagi hari ini. Pertama dan utama, mari kita semua berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada kali ini. Yang kami hormati Dr. Randa Putri Nurhaliza selaku dosen pengampu pada mata kuliah bahasa Indonesia pada kali ini dan tidak berkenan hadir. Di sini saya sebagai moderator memperkenalkan materi pada kali ini, yaitu ada Bapak Dian Jatuh Tika Rahmawati, baru Jati Ustaz, dan yang terakhir ada Bapak Tika Aminatan. Baik, tanpa berlangsung lebih lama lagi, mari kita masuk ke materi pada kali ini. Silakan. Ya, pada hari ini kita akan membahas mengenai paragraf. Paragraf sendiri itu apa sih? Ada yang tahu semua? Apa harusnya tidak sudah diajarkan ya? Jadi kita ulangi lagi. Jadi paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat yang saling berhubungan dan membahas gagasan pokok atau gagasan atau ide utama para paragraf. Utuh serta mengandung kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas yang berfungsi untuk menjelaskan gagasan utama atau gagasan pokok atau ide utama tersebut. Jadi paragraf itu ya intinya sebuah kalimat untuk menjelaskan satu ide pokok. Kumpulan beberapa kalimat untuk menjelaskan satu ide pokok. Menurut Targan tahun 2008, paragraf adalah siraman kalimat yang berkaitan erat dan membentuk satu kesatuan pikiran. Sedangkan menurut Krab 2004, paragraf merupakan bagian karangan yang mengandung satu ide pokok yang digunakan. Jadi paragraf itu kita punya ide pokok nih, misal ide pokoknya bencana alam yang ambil-ambil ini. Dan nanti kalimat-kalimat di bawahnya itu adalah sebagai penjelasan dari ide pokok yang kita sebutkan. Lalu ada ciri-ciri paragraf yang lain. Yang pertama tentu saja memiliki ide pokok atau gagasan. Jadi tidak bisa disebut sebuah paragraf apabila tidak memiliki ide pokok atau gagasan. Yang kedua ada antar kalimat saling berhubungan atau berkaitan. Nah, kalau jadi satu paragraf, otomatis kalimat-kalimatnya itu nyambung sama ide utamanya, sama gagasan pokok utamanya. Terus disusun secara runut dan logis. Nah, kalau kita mau membuat paragraf, itu harus urut ya, Mas Mbak. Karena kalau tidak urut nanti yang membaca itu tidak mengerti apa yang kita terangkan. Lalu yang keempat adalah menggunakan bahasa yang efektif, padu, dan jelas. Jadi dalam membuat paragraf juga harus memperhatikan gaya bahasanya, terus kata bahasa Indonesianya, supaya dapat mudah dimengerti oleh orang-orang yang membacanya. Yang terakhir ada terdiri atas kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama ini biasanya terletak di awal. Lalu kalimat penjelas itu ada di bawah. Tapi nanti akan dijelaskan ada beberapa jenis paragraf yang kalimat utamanya itu ada yang di tengah, ada yang di akhir, terus juga ada yang di bawah. Selanjutnya ada letak kalimat utama. Nah, kalimat utama itu nggak selalu ada di awal paragraf. Nah, ada empat jenis letak kalimat utama. Yang pertama adalah paragraf deduktif. Jadi paragraf yang memiliki ide pokoknya itu ada di awal kalimat. Nah, terus diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas sebagai berkualitas.
Jadi paragraf ini paling sering digunakan dalam tulisan ilmiah. Terus yang kedua ada paragraf induktif, yakni di pokoknya ada di akhir kalimat. Terus yang selanjutnya ada paragraf campuran. Kalau di paragraf campuran ini, ide pokoknya itu ada di awal sama di akhir. Jadi ada dua. Terus yang selanjutnya ada paragraf deskriptif atau naratif, yakni paragraf yang menggambarkan objek, orang, tempat atau suasana secara rinci, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat atau merasakan yang dijelaskan. Sedangkan naratif merupakan paragraf yang menceritakan peristiwa atau kejadian secara runtut. Kalau deskriptif itu kayak paragraf yang mendeskripsikan, terus kalau naratif itu yang menceritakan peristiwa. Terus selanjutnya ada jenis-jenis paragraf berdasarkan jenis-jenis paragraf berdasarkan tujuannya dibagi menjadi 5, yakni paragraf narasi, paragraf deskripsi, paragraf eksposisi, paragraf argumentasi, dan paragraf persuasi. Kalau narasi ini biasanya bertujuan untuk menceritakan suatu peristiwa. Kalau deskripsi itu menggambarkan objek secara rinci atau mendeskripsikan sesuatu. Kalau paragraf eksposisi biasanya berisi informasi. Terus kalau paragraf argumentasi biasanya menyampaikan pendapat atau argumen disertai dengan alasan-alasannya. Yang terakhir ada paragraf persuasi yang bertujuan untuk memengaruhi pembaca, misalkan ajakan atau larangan. Lanjut ya teman-teman. Syarat paragraf yang baik itu harus memenuhi 4 syarat. Yang pertama itu ada kesatuan atau unity. Kesatuan atau unity itu semua kalimat dalam paragraf itu harus membahas satu gagasan utama dan tidak menyimpang dari topik. Selanjutnya yang kedua ada kepaduan atau koherensi. Artinya itu antar kalimat harus saling berhubungan secara logis sehingga sebuah paragraf itu mudah dipahami. Selanjutnya yang ketiga ada kelengkapan atau kompleksitas. Itu artinya paragraf itu harus memiliki kalimat utama dan juga kalimat penjelas yang cukup untuk mendukung gagasan utama. Selanjutnya kepada keterpaduan struktur. Susunan paragraf itu harus teratur dan juga sistematis agar kalimat utama itu bisa jelas. Selanjutnya itu ada kesalahan hukum dalam penulisan paragraf. Yang pertama, lebih dari satu gagasan utama. Paragraf itu menjadi tidak fokus karena membahas beberapa ide sekaligus. Yang kedua, kalimat tidak saling berkaitan. Kalimat berdiri sendiri sehingga paragraf itu terasa tidak padu. Yang ketiga, penggunaan kata hubung yang tidak tepat. Kata hubung yang salah dapat membuat hubungan akar kalimat itu jadi tidak jelas. Yang keempat, paragraf terlalu panjang dan terlalu pendek. Paragraf yang terlalu panjang itu juga membuat pembaca itu menjadi mudah lelah. Sedangkan kalau terlalu pendek itu gagasan menjadi kurang jelas. Selanjutnya, peran paragraf dalam karya ilmiah. Dalam karya ilmiah itu berfungsi untuk mengorganisasi ide secara logis. Paragraf itu membantu menyusun gagasan agar dibentuk dan juga sistematis. Yang kedua, menjaga kejelasan argumentasi. Setiap paragraf itu memperjelas satu pokok argumen sehingga dapat dimahami. Yang ketiga, memperluas sistematika penulisan akademik. Paragraf yang baik dalam ilmiah itu jadi lebih rapi, terstruktur, dan sesuai dengan kaidah akademik. Kenal dulu ya.
sama paragraf paragraf. Nah, kalau paragraf deskriptif ini kan gambaran objek, orang, tempat atau suasana. Jadi kalau paragraf deskriptif ini itu kita gunakan saat ingin melukiskan suatu objek, tempat atau suasana. Misalnya wajahnya yang cantik atau rupawan, bajunya putih, berarti kan itu mendeskripsikan wajah seseorang, bisa jadi ya, secara lebih detail. Iya, menggambarkan. Sedangkan paragraf naratif itu saat kita ingin menceritakan serangkaian peristiwa atau kejadian secara kronologis, biasanya menyampaikan cerita. Terus perbedaan yang fokus itu biasanya kalau deskripsi itu fokus pada satu momen atau satu objek yang akan dideskripsikan secara detail. Sedangkan kalau naratif itu fokusnya pada serangkaian kejadian, kayak misal ada banjir, nah kita menceritakan rangkaian bisa terjadinya banjir itu bagaimana, kayak gitu. Iya. Yang deskriptif itu apa aja? Biasanya. Dan kalau deskriptif itu seperti tadi, misal kita mau menggambarkan seseorang itu, misal dia wajahnya cantik, putih, atau enggak mungkin kulitnya sawo mata, seperti itu. Kalau misalnya naratif itu harus didasarkan oleh keterangan waktu, coba. Perkenalkan, nama saya Dodi Saputra di PGB kelas SDA. Mau bertanya nih, paragraf sama alinea itu sama apa tidak? Paragraf dan alinea itu sama atau tidak? Oke, terima kasih Mas Dodi. Sebenarnya itu sama, cuma berbeda istilah saja. Jadi paragraf sama alinea itu sinonим. Kalau dengan alinea itu istilah lama, tapi kalau dengan paragraf itu istilah yang baru saat ini. Paham? Jadi sama, paragraf sama alinea itu sama seperti itu ya. Ya. Ada ide pokoknya dan dapat ditemukan di balik maksud